Never get the high without the low. It's gonna be alright, cause still I know. 66. TAP MPR mulai dikenal sejak tahun 1960, yaitu sejak MPRS pertama kali bersidang dan membuat keputusan-keputusan praktik. Ini berjalan dan diteruskan oleh MPR karena telah berjalan cukup lama dan diterima sebagai bagian dari praktek ketatanegaraan di Indonesia, maka bentuk TAP MPR ini dia dapat dipandang sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam ketentuan mengenai peraturan tata tertib MPR ini disebutkan bahwa ketetapan MPR ini dia bersifat mengikat dan dalam maupun di luar. Perundang-undangan substansi keempat peraturan tersebut mengatur secara berbeda atas jenis-jenis peraturan yang berada. Termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar pada keempat peraturan di atas yaitu mengenai keberadaan ketetapan MPR. TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, MPR setelah keluarnya TAP MPR nomor 3 tahun 2000, sistemasi tentang sumber dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dia dilakukan pada sidang umum MPRS tahun 2000 yang menetapkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, meskipun sistemasi ini dia berupa dengan TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966, tetapi di antara keduanya dia terdapat perbedaan yang menolak yang bersifat problematik. TAP MPR nomor 3 tahun 2000 yang menentukan hierarki peraturan perundang-undangan ini pada pasal 2 yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia dia itu berwenang meliputi MPR, tetapi MPR juga tidak lagi mempunyai wewenang dan tugas yang sama. Perubahan dan tugas wewenang ini khususnya dia berkenaan dengan hilangnya tugas dan wewenang MPR itu untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara selanjutnya, maka dia akan berimplikasi pada materi. Dan untuk itu status hukum TAP MPRS yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai tahun 2002 itu dia akan saling bertentangan. Ketetapan MPR setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Setelah terbitnya TAP MPR Nomor 1 garing MPR garing 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS garing MPR RI tahun 1960 2002. Ketetapan MPR ini dia berada di samping jalan di satu pihak saja. TAP MPR garing S yang masih berlaku pada 7 tersebut dia meliputi semuanya. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat meliputi semuanya. Dan TAP MPRS tahun 2003 itu dimiliki oleh MPR setelah adanya perubahan Undang-Undang 1945. Dia tidak lagi berwenang menerbitkan TAP MPR yang bersifat mengatur. Oleh sebab itu TAP MPR juga dia tidak lagi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dan harus dia dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan adalah untuk menggantikan fungsi dan mengadopsikan materi ketetapan MPR tadi. Ketetapan MPR Nomor 3 garing MPR garing 2000 bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu yang ditentukan atas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
yang ada di Indonesia. Ya, untuk itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan sepengetahuan saya terhadap tugas yang sudah diberikan kepada saya terkait dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.